Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat tatapan arogan sang tiran, mendengarkan suara arogan sang tiran, 5 leluhur beracun membuka mulut mereka tetapi darah hijau gelap tetapi keluar lebih dulu. Setelah memuntahkan beberapa suap darah beracun hijau gelap, 5 leluhur beracun hampir tidak berkata, mengambil harimau adalah masalah. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya mati di tangan Anda dan saya melakukannya sendiri. Mengangguk sambil tersenyum, tiran itu tersenyum dan berkata, nenek moyang mengajari saya sejak usia dini, meminta saya untuk belajar kekejaman, dan untuk belajar bersikap dingin dan kejam. Sang tiran dapat memiliki hari ini. Mendengar kata-kata pelaku intimidasi yang ganas itu, kelima leluhur beracun itu geram, dan sekali lagi memuntahkan darah hijau gelap. Setelah menyemprotkan darah beracun, 5 leluhur yang diracuni tertawa serak dan mengubah senyum mereka, ya. Mendidik murid itu tidak baik, lalu dia tidak baik padaku dulu, sayang sekali. Aku mengerti terlambat sambil menggelengkan kepalanya, tiran itu melangkah maju ke wudhu patriark langkah demi langkah dan menatap ke bawah ke wudhu patriark, ketika kamu menanam benih jahat di hatiku, kamu harus mengharapkan segalanya hari ini, untuk menghindari mimpi panjang malam, saya hanya bisa mengirim. Anda memiliki perjalanan guru. Di antara kata-kata itu, tiran itu mengangkat telapak tangannya dengan keras dan menamparnya di dahi wudhu patriark. Dengan suara teredam, telapak tangan tiran itu sangat menepuk dahi wudhu patriark, dan kekuatan telapak tangan yang kuat langsung menghancurkan otak wudhu patriark. Dengan mata terbelalak, Five Poison Patriarchs tidak berharap untuk memiliki hari ini sampai mereka mati. Dengan berdiri tegak, tiran itu mengulurkan tangannya dengan dingin dan menggeledah tubuh wudhu patriark. Segera kode rahasia 5 racun dan token hitam dicari. Melihat kode rahasia 5 racun dan token pengajaran 5 racun, tiran itu mengangkat kepalanya dengan keras dan tertawa. 5 rahasia beracun ini adalah koleksi terbesar yang hanya bisa dipelajari dan dipraktikkan oleh master. Kelima manik-manik racun adalah harta kota pendidikan 5 racun. Akhirnya, 5 perintah beracun bahkan merupakan harta yang lebih langka. Di antara saat-saat pikiran, 5 perintah tamparan beracun dengan cepat menjadi lebih besar dan berubah menjadi perisai, menghalangi bagian depan pengganggu. 5 serangan manik-manik racun, 5 perintah racun, 1 serangan dan 1 pertahanan, itu sempurna. Setelah memastikan bahwa tidak ada bayi lain di tubuh wudhu patriark, si penggertak yang ganas menendangnya keluar dan langsung mengangkat tubuh dari tendangan wudhu patriark. Melihat sekeliling, tubuh kelima leluhur beracun itu terbang dalam sekejap mata. Pada saat ini, haluan kapal perang kadal hijau gelap yang besar berbalik dengan tajam, menggigit tubuh Five Poison Patriarchs di mulutnya. Jelas, ini sama sekali bukan kapal perang dalam arti sebenarnya. Tepatnya, kapal perang bintang yang disebut ini sebenarnya adalah makhluk hidup, dan itu adalah naga racun kuno. Naga beracun kuno ini adalah telur naga fosil yang diperoleh dari medan perang kuno oleh 5 leluhur beracun puluhan ribu tahun yang lalu. Awalnya, 5 leluhur beracun hanya berencana untuk mencobanya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa telur naga fosil ini benar-benar menetas dengan sukses, dan seekor naga beracun lahir. Sekarang, panjang naga beracun ini telah mencapai 3000 meter, dan telah memasuki usia dewasa. Kekuatannya cukup kuat untuk menghadapi tuan daftar kaisar tanpa jatuh. Justru melalui naga beracun kuno inilah Wudhu Jiao dapat terus bertahan hidup di lautan bintang-bintang ini. Kalau tidak, 5 leluhur beracun telah terluka seperti ini, bagaimana mereka bisa menekan banyak pembangkit tenaga bintang? Tapi sekarang, 5 leluhur beracun telah menjadi bagian dari masa lalu, dan 5 manik-manik beracun, 5 ordo beracun, dan naga beracun kuno semuanya jatuh ke tangan para tiran. Dalam serangkaian suara menderu, serangkaian raungan tiran jatuh di kepala naga-naga beracun kuno. Berdiri di antara 2 tanduk Duron, tiran itu melihat sekeliling dengan bangga. Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah menemukan dan merebut guci batu Wan Gu dengan segala cara, bahkan jika guci racun Wan Gu jatuh ke tangan Tuan Kaisar Bang, dia masih akan merebutnya. Ada 5 manik-manik beracun, ada 5 pesanan racun, ada naga beracun kuno, para tiran tak kenal takut. Dengan keras menjulurkan tangan kanannya, 5 manik-manik beracun berwarna hijau gelap langsung muncul di telapak tiran. Ditangguhkan di telapak tiran, 5 manik-manik beracun mengeluarkan ikal gas beracun hijau tua, fluktuasi aneh, dengan 5 manik-manik beracun sebagai intinya, menyebar ke sekeliling. Menutup matanya dengan lembut, si pengganggu merasakan dengan hati-hati. Sangat disayangkan bahwa pelaku intimidasi tidak merasakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dengan kecewa, kelima manik-manik beracun itu dibawa kembali ke dalam tubuh. Sebuah cahaya tajam menerangi mata si penindas, dengan dingin berkata, persembunyiannya sangat ketat, saya ingin melihat kapan Anda bisa bersembunyi.
Di antara kata-kata itu, tiran itu melompat dari kepala naga dengan ganas, dan tubuhnya berbalik melompat ke leher naga beracun itu, di kabin yang didekorasi. Itu benar, kabin naga-naga berada di antara lengkungan naga-naga kuno dan dekorasi logam emas. Hiasan logam ini tidak hanya cantik, tetapi juga menampilkan tanda dan totem dari 5 racun. Dekorasi logam ini tidak hanya untuk kecantikan, tetapi juga untuk tujuan menjadi kabin. Yang paling penting adalah bahwa dekorasi logam ini adalah baju besi besar, yang dengan ketat melindungi skala belakang naga racun. Selama anti skala naga terlindungi, bahkan daftar penguasa kaisar, sulit untuk mengalahkan naga. Di sisi lain, dalam ruang dimensi, lengan kecoa Kaisar Zun tertutup rapat dengan guci racun Wan Gu yang berwarna-warni, dan air liur mengalir melintas, dan dia senang mengetahui apa yang harus dilakukan. Guci racun Wan Gu jelas merupakan harta karun tingkat langit berbintang, bahkan pemimpin bintang dunia langit berbintang benar-benar didambakan, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda pasti dapat menukar harta karun dengan tingkat yang sama. Setelah bahagia sebentar, Kaisar Kecoa Zun duduk bersila, memegang guci racun Wan Gu di kedua tangannya, menutup matanya sedikit, dan mulai memperbaikinya. Pada saat yang sama, di kamar Kapten Kapal Perang Hantu, Chu Xingyun duduk di atas futon, membalikkan tangannya di atas tiang biru besar yang besar. Penilaian rumah lelang dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah permata ajaib dengan kekuatan bintang, dan kategori dan fungsi spesifiknya belum jelas. Melihat kristal safir ini, Chu Xingyun sangat bingung, ini menyebabkan lebih dari 3.000 pasukan berebut dengan marah, dan apa yang dirampok lebih dari 300 pasukan dengan biaya berapapun. Di tengah kebingungan, suara serak terdengar, mendongak ternyata serigala serakah kembali. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana kabarmu?" Mengangguk ketika serigala serakah hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat tiang di tangan Chu Xingyun. Sejenak serigala serakah itu seperti bebek yang ditangkap lehernya, matanya membelalak dan mulutnya tak terdengar. Melihat curiga serigala serakah, dan kemudian pada spar di tangannya, mata Chu Xingyun menyala tanpa bisa dijelaskan, dan dia sangat mengharapkan, "Bagaimana kamu tahu bayi ini?" Gollum, sambil menelan ludah, serigala serakah berkata, "Tidak, bayi ini, apakah sudah dibeli oleh Anda?" "Ya Tuhan, kenapa Anda punya begitu banyak uang?" Chu Xingyun berkata, "Ternyata kamu juga pergi ke rumah lelang, mengapa kamu benar-benar tahu hal ini? Apa-apaan ini, dan untuk apa ini digunakan?" Menghadapi masalah Chu Xingyun, Great Wolf tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan berteriak, "Apakah kamu tidak tahu apa ini? Berani kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya?" Mengangguk dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, "Begitu banyak orang merampok, itu pasti bayi, meskipun saya tidak tahu, tapi saya percaya visi semua orang." Mengangguk dengan kekaguman dan berkata, "Jangan katakan itu, kamu benar-benar membeli bayi kali ini, aku akan memberitahumu. Jika kamu mau menjual, tidak ada yang kurang, harga 1 miliar, dijamin instan lepaskan." Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Chu Xingyun berkata, "Berhenti menghukumnya, oke, untuk apa ini, untuk apa?" Tanpa daya menatap Chu Xingyun, serigala kaisar dihormati, ini adalah inti bintang, setelah binatang bintang mati, itu akan mengembun menjadi inti bintang, sangat berharga. Setelah jeda, Kaisar Serigala Serakah melanjutkan, di Kolosseum dari Dragon Head Star, binatang bintang yang bertanggung jawab atas penilaian terdiri dari inti dari binatang bintang dan kekuatan dunia dari bintang kepala naga. Star Beast. Mendengar kata-kata Kaisar Greedy Wolf, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata dengan kecewa, ternyata menjadi inti bintang, baik senang, ini sepertinya tidak berguna. Tidak berguna. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greedy tersenyum dan berkata, jika itu 1 bintang, atau 2 bintang, inti bintang Samsung, itu benar-benar tidak berguna, lebih, itu hanya hiasan. Di antara kata-kata itu, ekspresi serigala yang berminyak berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, inti bintang di tanganmu bukan inti bintang biasa, tetapi inti bintang berkualitas tinggi. Inti bintang bermutu tinggi. Mendengar kata-kata Kaisar Serakah-Serakah, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, apakah maksud Anda bahwa ini mungkin inti binatang bintang 9? Di hadapan spekulasi Chu Xingyun, mata bermartabat serigala Kaisar Serakah berbisa, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Sambil menggelengkan kepalanya, serigala Kaisar menghormatinya, apakah kamu tahu binatang bintang dari 9 bintang itu, apa artinya? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Chu Xingyun berkata, ini, aku benar-benar tidak tahu pada kenyataannya. Aku bahkan belum melihat binatang bintang. Sambil menghela nafas, Great Emperor berkata, sejujurnya, aku tidak tahu apa itu binatang bintang 8 dan bintang 9. Aku benar-benar telah melihat dan mengalami binatang bintang. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa binatang bintang 7 itu yang dikatakan oleh Kaisar Serigala Serakah adalah binatang bintang yang menghancurkan perampok Serigala Biru. Melihat ke dalam pada Chu Xingyun, serigala sang kaisar mengenakan, kami Changlang, ada kapal utama ribuan mil, dan 2 kapal selam ribuan mil, dan kapal perang lainnya ratusan mil, puluhan ribu. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun mengambil nafas.
Yang disebut kapal utama Wanli mengacu pada panjang kapal perang, mencapai 10.000 mil, itu pasti kapal perang tipe bintang raksasa. Adapun ribuan mil, dan ratusan mil, itu juga mengacu pada panjang kapal. Tentu saja, panjang ini bukan angka yang tepat tetapi urutan satuan besarnya. Kapal perang 10.000 mil mungkin tidak memiliki panjang 10.000 mil, mungkin 30.000 mil, atau 60.000 mil, atau 90.000 mil. Dengan cara yang sama, hal yang sama berlaku untuk kapal perang 1000 mil dan kapal perang 100 mil. Menatap Chu Xingyun dengan saksama, Kaisar Grid mengenakan, apakah Anda berpikir bahwa armada seperti itu telah bertemu dengan binatang bintang 7, apa hasilnya? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, saya sudah tahu jawabannya, Anda dihancurkan oleh resimen, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Serigala Serakah berkata, aku tidak menanyakan ini. Apa yang aku tebak adalah, berapa lama kita bisa bertahan? Berapa lama itu akan bertahan? Melihat curiga pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini, tapi, bagaimana armada yang begitu besar dapat mendukung 3 atau 5 hari? Dengan senyum pahit, Kaisar Serakah Serigala menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, kamu tidak mengerti kengerian Starbis. Lonely menggelengkan kepalanya, Serigala Kaisar menghormatinya, meskipun aku tidak mau mengakuinya, tetapi nyatanya, perampok serigala yang terkenal, hanya berkeras pada 3 nafas, dia dihembuskan oleh bintang dari bintang binatang, dan itu dihancurkan. 3 nafas. Mendengar kata-kata Serigala Serakah, Chu Xingyun berdiri dengan tak percaya dan berkata dengan tak percaya, sebuah kapal utama ribuan mil, 2 kapal-kapal ribuan mil, dan sebuah kapal perang ribuan mil, bagaimana bisa menahan 3 napas? Mengangkat bahu, Serigala Serakah berkata dengan sedih, ini sangat sederhana. Nafas pertama, binatang buas menyemprot bintang untuk bernafas, nafas kedua menyapu kiri, nafas ketiga menyapu ke kanan, dan kemudian hilang, semuanya hilang. Melihat penampilan hilangnya jiwa Kaisar Serigala korup, sebuah hawa dingin muncul dari lubuk hati Chu Xingyun. Apakah ini kekuatan Kik Sing Sing Bei? Ini terlalu banyak. Melihat inti bintang di tangannya, Chu Xingyun berkata, lalu inti bintang di tangan saya adalah inti binatang bintang. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Kaisar Grid berkata, saya hanya bisa mengatakan ini jelas merupakan inti dari binatang buas bintang dengan lebih dari 5 bintang, dan paling banyak hanya 7 bintang. Adapun spesifikasinya, tidak ada yang bisa menilai. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, ini tidak mengherankan, inti dari binatang buas di atas 5 bintang dan di bawah 7 bintang benar-benar tak ternilai, belum lagi 1 miliar, bahkan jika harganya tinggi, itu pasti sepadan. Setelah melihat Kaisar Serakah, Chu Xingyun berkata, apakah ada cara untuk menentukan berapa banyak bintang di bintang ini? Mengangguk kepalanya, Kaisar Grid berkata, tentu saja, selama inti bintang diintegrasikan ke dunia, binatang bintang itu bisa dikondensasi. Matanya berbinar penuh semangat, dan Chu Xingyun berkata, maksudmu, setelah binatang bintang itu mengembun, bisakah aku tahu berapa banyak bintang di inti bintang ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Serigala Serakah berkata, tidak, kamu masih tidak bisa tahu, hanya perlahan-lahan membudidayakan binatang bintang dan biarkan dia tumbuh langkah demi langkah, kamu bisa tahu. Setelah jeda, Korup Wolf Emperor berkata, lebih tepatnya, ketika bintangmu mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lagi, kamu tahu bahwa dia adalah bintang-bintang dari beberapa bintang. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, bukankah kamu omong kosong? Kuncinya adalah, siapa yang tahu berapa lama binatang bintang ini bisa diolah? Hehe tersenyum, dan Kaisar Wolf berkata, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir, kekuatan Starbis ditingkatkan dengan sangat cepat dan, memberi makan beberapa harta yang berbakat juga dapat mempercepat pertumbuhannya. Di sela-sela pidatonya, Kaisar Wolf mengenakan kepalanya dengan kagum-kagum, dengan binatang bintang 5 yang rendah ini sebagai binatang buas, Anda benar-benar berkembang kali ini. Dengan senyum bahagia, Chu Xingyun berkata, ya, tapi ini adalah binatang buas, Anda dapat menghancurkan keberadaan seluruh armada, kali ini bayi itu, benar-benar tidak membelinya. Di tengah-tengah kebahagiaan, di semburan raungan, kekosongan berguncang keras. Tampak terpana keluar dari jendela kapal, sejauh yang saya bisa lihat di tengah-tengah pusat bumi, saluran ruang biru tua, dari awal, dan dengan cepat diperluas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Grid mengenakan, mari kita siapkan, pintu masuk ke lautan bintang akan segera terbuka. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangannya, melepaskan Kaisar Kecoak. Begitu itu muncul, Kaisar Kokroa buru-buru mengencangkan guci racun Wan Gu di tangannya, dan dia merasa lega sampai dia melihat lingkungan sekitarnya. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun melambaikan tangan besarnya dan langsung meraih guci racun Wan Gu, dan memasukkannya ke ruang dimensi. Kemudian, Chu Xingyun berkata, oke, jangan mempelajarinya sekarang, pintu masuk ke lautan bintang akan segera terbuka, dan segera bertindak. Meskipun saya benar-benar ingin terus mempersembahkan korban kepada harta, Kaisar Kecoa juga tahu bahwa begitu saya melewatkan kesempatan ini, saya ingin memasuki lautan bintang waktu berikutnya, kali ini tahun depan.
Oleh karena itu, terlepas dari keengganan hatinya, Kaisar Kecoa Zun masih mengubah avatar 5 elemen untuk pertama kalinya, dan berlari ke jembatan untuk segera mengoperasikannya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun berkata, "Oke serigala serakah, jangan diam. Setelah memasuki saluran ruang angkasa untuk sementara waktu, Anda ingat untuk membuka lingkaran sihir tersembunyi sesegera mungkin. Jangan membuat kesalahan." Mengangguk kepalanya, Kaisar Wolfes berkata, "Tenang, orang yang paling takut melakukan kesalahan adalah aku, tidak akan ada masalah." Kata-kata serigala serakah baru saja jatuh, dan raungan keras lainnya terdengar. Melihat sekeliling, saluran ruang angkasa besar telah berkembang hingga batasnya, mencakup hampir semua kapal perang di saluran itu. Berangkat, dengan perintah Chu Xingyun, dalam sekejap 8 jet kapal perang hantu memuntahkan api berwarna-warni pada saat yang sama. Di bawah dorongan dari 5 elemen-elemen arai hukum magnetik, kapal perang hantu besar perlahan-lahan melaju menuju saluran ruang angkasa biru. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang saluran luar angkasa ini." Selanjutnya, serigala serakah yang bertanggung jawab. Mengangguk dengan penuh semangat, serigala kaisar menghormatinya. "Oke, kalau begitu aku akan memerintahkan, kecepatan dan arah kapal perang akan tetap tidak berubah, dan setelah 10 napas, langit mayat hidup akan terbuka." Mengangguk-angguk, Chu Xingyun tidak menjawab dengan keras, tetapi menghitung waktu dengan diam-diam. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan hitungan mundur yang jelas dari Kaisar Serigala Serakah Zun, Chu Xingyun langsung membuka langit kematian. Tiba-tiba, kabut abu-abu naik dari tubuh kapal hantu. Hanya dalam satu nafas, seluruh kapal perang hantu benar-benar tertutup oleh kabut abu-abu. Jika pada saat ini, seseorang menggunakan jiwa atau roh untuk mendeteksi itu akan menemukan bahwa tidak ada yang dapat dideteksi. Pada saat langit mayat hidup terbuka, haluan kapal perang hantu menghilang seolah-olah itu tidak memasuki air. Pada saat yang sama, Kaisar Serigala Serakah langsung membuka lingkaran tersembunyi. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Kokroa Emperor Zun, dan Greedy Wolf Emperor Zun, kapal perang hantu panjang perlahan-lahan melintasi lapisan penghalang ruang seperti gelombang air. Melalui penghalang ruang biru tua, kapal hantu telah muncul di langit berbintang gelap ketika muncul lagi. Melihat sekeliling, puluhan ribu kapal perang mengepung kelompok itu dengan cara bertabur bintang. Semua kapal perang didukung senjata utama mereka, dan moncongnya diarahkan ke tempat kapal perang hantu itu muncul. Melihat kapal perang di sekitarnya, Kaisar Great menatap Chu Xingyun dengan senyum masam, dan berkata dengan menyedihkan, "Sekarang kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu disewa untuk berbohong padaku?" Kaisar Serakah Putih Serakah yang malu-malu itu melirik. Chu Xingyun berkata, "Meskipun kita sudah lama tidak kenal, tetapi apakah Anda berpikir bahwa saya adalah orang seperti itu?" Dengan senyum masam, Serigala Kaisar menghormatinya. "Sudah lama aku berada di Xinghai, pengalaman dan pelajaranku yang paling dalam adalah mengenal orang dan mengenal satu sama lain." Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Tenang, aku bukan orang seperti itu, kamu masih harus menemukan cara untuk pergi dari sini." Mengangguk kepalanya, dan Serigala Kaisar berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, langsung saja. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihat kita, atau metode deteksi apapun, bisa menemukan kita." Setelah mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kokroa segera menjadi bersemangat, dan menangis dengan suara aneh itu. "Kami adalah kapal perang hantu, kita dapat dilihat, kita dapat merasakannya, kita masih memanggilnya sungguh hantu." Mendengar Kaisar kecoak, Kaisar Greedy buru-buru membandingkan dan memberi isyarat. "Kamu berbisik, bagaimana jika mereka terganggu?" Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Tenang, tidak masalah, langit kematian ini, bahkan suaranya bisa terkikis, tidak akan ada suara, Anda tidak perlu begitu hati-hati." Di antara kata-kata, Chu Xingyun melewati Heavenly Dao, mengamati situasi kapal perang hantu, dan lokasi kapal perang sekitarnya. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan surga kemudian melihatnya, kapal hantu benar-benar seperti hantu. Di bawah langit malam yang gelap, kapal perang hantu meluncur diam-diam di langit malam seperti aliran air yang jernih, tidak meninggalkan jejak suara di masa lalu. Meski ada puluhan ribu kapal perang di sekitar sini, namun kapal perang hantu itu nampak seperti hantu, mengambang dengan santai, tanpa membawa jejak riak. Akhirnya, di bawah penjagaan Kaisar yang berkeringat, kapal perang hantu menerobos lingkaran yang melingkari, dan kecepatan berangsur-angsur meningkat. Hanya beberapa saat, semua kapal perang terlempar dari pandangan. Tidak sampai bayangan kapal perang terakhir menghilang di pandangan bahwa Kaisar Serigala menghela napas lega. Menepuk dada dengan ringan, Serigala Kaisar menghormati, "Untungnya, tidak apa-apa, kamu benar-benar bukan orang yang mereka kirim untuk berbohong padaku." Kaisar Serakah Putih Serakah yang malu-malu itu melirik. Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak mau berpikir, jika aku berbohong kepadamu, maka aku meletakkan inti bintang di depanmu. Letakkan guci racun Wan Gu di sana. Apakah kamu tidak takut kamu merampok dan melarikan diri?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yang Mulia Wolf Emperor tertegun sejenak, lalu tiba-tiba. Memang, dibandingkan dengan membunuhnya untuk membalas dendam, guci racun Wan Gu ini, serta inti binatang buas, benar-benar 10 juta kali lebih penting.
Bahkan jika pihak lain ingin membunuhnya lagi, tidak mungkin untuk menggunakan kedua bayi ini sebagai umpan. Pihak lain sangat berani bahwa ia telah rakus selama 100 tahun. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Greedy akhirnya meyakinkan dia sepenuhnya dan sepenuhnya percaya pada Chu Xingyun. Hati itu pasti telah turun, dan pengalaman dan kebijaksanaan Kaisar Serigala Serakah akhirnya dimainkan. Setelah merenung sebentar, Kaisar Greed mengenakan, selanjutnya, kemana Anda berencana untuk pergi dan apa yang Anda lakukan? Menghadapi pertanyaan dari Kaisar Serigala Keserakahan, Chu Xingyun mengambil napas dan diam-diam merenung. Alasan mengapa dia memasuki Lautan Bintang, tentu saja, datang ke Ditianyi untuk melindungi air dan aroma, dia harus membunuh Ditianyi. Tetapi jika Anda mencarinya sekarang, itu bukan untuk membunuh Kaisar Tianyi, tetapi untuk mati. Karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kekuatan, dan terlepas dari segalanya, meningkatkan kekuatan ke tingkat yang cukup untuk bertarung melawan Ditianyi. Memikirkan hal itu, Chu Xingyun mendongak dan memandang Yang Mulia Wolf Emperor Shen, berkata, saya tidak tahu harus pergi kemana tapi, tujuan saya hanya satu, yaitu, sangat ingin meningkatkan kekuatan. Meningkatkan kekuatan. Mengangguk kepalanya, dan Kaisar Wolf berkata, jika itu untuk meningkatkan kekuatannya, maka tidak ada keraguan bahwa itu secara alami pergi ke medan perang Taiko. Antara berbicara, Yang Mulia Wolf Emperor membuka peta bintang, dan kemudian dengan cepat memposisikan medan perang Taiko di peta bintang. Setelah mengatur posisi, Serigala Kaisar menghormati, ini adalah medan perang Taiko. Salah satu dari 3.000 pintu masuk dapat tiba dalam waktu sekitar 3 bulan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata kepada Kaisar Kokroa, oke, selanjutnya, terserah Anda, apakah tidak ada masalah. Mengangguk dengan datar, penjelmaan 5 elemen Kaisar Kecoa berdiri tegak pada saat yang sama, dan berkata dengan datar, tenang, pastikan tugasnya selesai. Patit Kokroa sovereign on the shoulder, dan kemudian, Chu Xingyun memalingkan kepalanya ke arah Serigala Serakah. Kaisar Zun berkata, oke, sekarang, haruskah Anda menguraikan apa yang harus dilakukan untuk menyingkat inti binatang buas bintang ini menjadi binatang buas bintang? Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Great Wolf mengerutkan kening dan berkata, tidak mudah untuk menyingkat Star Beast. Setelah memilah-milah pikirannya, Great Wolf Emperor berkata, pertama-tama, Anda harus menempatkan 3.000 di dunia hukum, ditempa ke inti binatang bintang ini, dan kemudian, menemukan monster yang kuat, menyegel inti bintang ini ke lautan pengetahuannya, dan Anda dapat menyingkat bintang. Binatang buas. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya mengerti, singkatnya, sebenarnya langit melahap inti bintang, dan inti bintang melahap rakasa. Mengangguk kagum, Serigala Kaisar menghormati, ya ini memang benar pada prinsipnya, tapi, kekuatan binatang buas yang disulap dipengaruhi oleh 3 aspek. Pertama, semakin kuat kekuatan dunia, semakin kuat binatang terkondensasi bintang. Kedua, semakin tinggi posisi bintang dari nukleus, semakin kuat binatang bintang terkondensasi. Ketiga, semakin kuat monster fusi, semakin kuat binatang terkondensasi bintang. Binatang bintang adalah keberadaan khusus yang menggabungkan kekuatan dunia, kekuatan inti bintang, dan kekuatan monster dan binatang. Meskipun tidak diketahui bagaimana binatang buas alam terkondensasi, dengan cara ini, setiap sisi dunia dapat dilahirkan dengan binatang buas yang kuat. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya berpikir bahwa selama Anda memiliki inti bintang, Anda dapat langsung mengembun bintang binatang. Sekarang tampaknya jika Anda ingin menyingkat binatang bintang, Anda harus menemukan monster yang kuat. Mengangguk kepalanya, dan Serigala Kaisar menghormati, tidak hanya monster, tetapi juga binatang buas Taigu juga baik, selama kekuatannya cukup kuat, dan itu adalah tubuh yang hidup. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, tampaknya sangat sederhana untuk dikatakan, tetapi sebagai binatang pelindung bintang, bagaimana bisa begitu ceroboh? Inti bintang sudah ada, dan dunia sudah memilikinya. Kedua aspek ini tidak dapat diubah. Kemudian, satu-satunya hal yang bisa diubah adalah menemukan monster yang kuat, binatang buas, atau binatang buas kuno, yang benar-benar ceroboh. Mengangguk dalam persetujuan, Kaisar Greed mengenakan, kekuatan dunia akan meningkat dengan perkembangan dunia, dan posisi bintang inti bintang sudah mati, tapi pilihan monster, masih harus berhati-hati. Setelah jeda, Kaisar Serigala dihormati, Anda tidak bisa hanya memilih yang kuat, yang paling penting adalah memilih ras yang kuat, dan potensinya tinggi, bakatnya bagus, lebih disukai dengan garis keturunan dan fisik khusus. Mendengarkan kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun tersenyum pahit kecuali senyum pahit. Sebenarnya, sudah sangat sulit untuk menemukan monster yang kuat saja, tetapi di mulut Great Wolf Emperor, tidak ada gunanya memiliki kekuatan yang kuat. Dengan hanya kalimat ini, lebih dari 90% monster kuat dikirim. Adapun ras berikutnya menjadi kuat, potensi tinggi, talenta lebih baik, yang terbaik adalah memiliki garis keturunan khusus dan fisik. Ketika faktor-faktor ini disatukan, Chu Xingyun bertanya-tanya apakah ada makhluk seperti itu di dunia ini. Bahkan jika itu pernah ada, perlombaan seperti melawan langit seharusnya sudah punah.
Namun, tidak peduli apa, karena inti bintang sudah ada di tempat maka binatang perlindungan harus dikondensasi. Setelah mengusir Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun bergabung ke jalur surgawi dunia mayat hidup, mengendalikan rantai hukum, menyempurnakan inti biru safir dengan diameter lebih dari 1 meter. Di bawah kendali Chu Xingyun, rantai hukum emas terbentang dari kekosongan, dan mereka tidak memasuki inti bintang biru laut. Di antara aliran cahaya biru safir, di dalam inti bintang, bersinar cahaya seperti mimpi. Cahaya bintang seperti mimpi, mengikuti rantai 3000 hukum, mengalir seperti air yang mengalir, dan bergabung ke dalam kehampaan dunia mayat hidup. Pada saat yang sama, dalam rantai 3000 undang-undang, energi abu-abu terus dipancarkan, yang diintegrasikan ke dalam inti biru laut. Mengangguk dengan kepuasan meskipun dia menggunakan kekuatan surga dan dao dari dunia nekrotik dan memperbaikinya dengan kekuatan 3000 hukum, jelas. Proses ini sangat lambat dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Untungnya, Chu Xingyun belum menemukan target segel sama sekali, jadi meskipun lambat, itu tidak masalah. Menepuk bahu kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun berkata, "Oke, hal berikutnya terserah Anda, dan ketika medan perang Taiko mendekat, Anda memanggil saya lagi." Mengangguk kepalanya, kecoa Kaisar Pat menepuk dadanya dan berkata, "Tenang, bos, serahkan saja padaku, dan aku tidak akan punya masalah." Tunggu, dengan senyum puas, ketika Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, Kaisar Kecoa tiba-tiba menghentikan Chu Xingyun, hei tertawa beberapa kali, Kaisar Kecoa berkata ini. "Raja, kamu bisakah Anda memberi saya guci racun Wan Gu? Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menempatkan." Itu telah disempurnakan. Menghadapi permintaan Kaisar Kecoa Zun, Chu Xingyun hanya ragu-ragu sedikit dan setuju. Setelah mengatur kursus dan menandai lokasi, sebenarnya langkah selanjutnya adalah menunggu tanpa mengemudi. Oleh karena itu, Kaisar Kecoa dapat memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki guci racun Wan Gu secara menyeluruh. Dengan lambaian tangan kanannya, guci racun Wan Gu yang berwarna-warni muncul di depan Kaisar Kecoa. Begitu Wan Gu Duo Mem muncul, Kaisar Kokroa menyalakan matanya dan memeluknya, membelai dengan mudah. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengabaikan Kaisar Kecoa lagi, dan dalam sekejap ia memasuki dunia hantu kapal perang. Kapal perang hantu adalah kapal perang super yang dibangun oleh Chu Xingyun dan memurnikan dunia mayat hidup. Di jantung dunia mayat hidup, itu adalah kehendak langit dan bumi, yang disajikan kepada dunia kecil Chu Xingyun. Di dunia ini, ada 3000 pohon teh Taoisme dan 30 juta setan. Tentu saja, ada lebih dari 30 juta setan di dunia yang berpusat di bumi. Dalam 4 hingga 5 tahun terakhir, lebih dari 30 juta elit-elit telah melahirkan lebih dari 20 juta anak iblis, dan sudah ada lebih dari 50 juta anak iblis di dunia kecil geosentris di dunia mayat hidup. Alasan mengapa begitu banyak anak ajaib lahir dalam beberapa tahun adalah karena Ratu Magis berencana untuk melatih sekelompok profesional yang merancang dan membangun kapal perang bintang sejak usia dini. 30 juta pengrajin iblis semuanya adalah master rune, dan mereka sangat mahir dalam rune. Jika Anda membiarkan mereka setengah jalan untuk belajar tentang Star Wars, mereka akan menyia-nyiakan bakat dan prestasi mereka dengan cara rune. Yang paling penting adalah ternyata orang-orang yang pandai di Rune Wei mungkin tidak cocok untuk mempelajari pengetahuan tentang Star Warships. Sebagian besar Rune Masters tidak dapat menjadi master kapal perang yang hebat. Master Rune sedang melakukan pekerjaan melukis dan melukis. Divisi kapal perang adalah penempaan, casting, dan bahkan membangun dan merakit kapal perang. Oleh karena itu, walaupun kedua industri memiliki kesamaan, lebih dari 90% dari mereka sebenarnya sangat berbeda. Divisi Rune bertanggung jawab untuk ukiran Rune, dan divisi kapal perang bertanggung jawab untuk pembangunan kapal perang. Oleh karena itu, untuk melatih sejumlah besar master desain kapal perang dan master konstruksi, didorong oleh Queen of Magic, 3000 Rune Master digabungkan satu sama lain, dan dalam beberapa tahun, lebih dari 20 juta anak-anak ajaib lahir. Menurut rencana Ratu Iblis, jumlah setan akan bertambah menjadi 10 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Dunia dengan puluhan miliar kehidupan cerdas memiliki kekuatan dunia yang 100 kali lebih kuat dari sekarang. Meskipun tidak ada banyak ruang di dunia kecil kapal perang hantu, ada juga ribuan mil. Ribuan mil jauhnya, area yang sangat luas, yang dulu tinggal bersama keluarga setan yang hanya berukuran 10 cm, sangat luas dan tidak akan memiliki masalah. Namun meski begitu, Chu Xingyun tidak ingin menghancurkan lingkungan dunia kecil ini. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Chu Xingyun tetap berada di inti dunia mayat hidup, mengendalikan kekuatan dunia dan menyempurnakan dunia kecil itu. Setelah memiliki tubuh Dharma Void, kontrol dan pemahaman Chu Xingyun tentang kekuatan Void telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Meskipun, dengan keadaan saat ini, Chu Xingyun tidak bisa menciptakan dunia dari awal. Namun, dengan pemahamannya tentang ruang, Chu Xingyun dapat meminjam kekuatan dunia mayat hidup untuk memperbaiki dunia kecil ini. Di bawah pemurnian Chu Xingyun, area dunia kecil itu belum berubah, dan masih seluas ribuan mil.
Tetapi dalam aspek dunia ini, Chu Xingyun secara paksa dibagi menjadi 3 lapisan, langit, bumi, orang, dan ruang. Di antara mereka, surga adalah tingkat tertinggi, dan lingkungan adalah yang terbaik, di mana ada 3000 Tetao. Di dunia ini, hanya Chu Xingyun, Ratu Iblis, 3000 selir setan, dan 30 juta pengrajin iblis yang bisa masuk dan hidup. Dunia pihak kedua adalah dunia manusia tingkat menengah, yang terletak di antara surga dan dunia, dan di sini adalah tempat di mana setan-setan biasa dari klan tinggal. Pada saat yang sama, Sister Lilac, serta setan-setan biasa dari setan, tinggal di sini. Dunia pihak ketiga adalah dunia bumi. Dunia ini disiapkan oleh Chu Xingyun untuk Lord Kokroah. Setelah memurnikan guci racun Wan Gu, Kaisar Kecoa dapat mengumpulkan pasukan kecoa. Setelah guci racun Wan Gu disempurnakan, akan dimurnikan menjadi gu racun-racun kecoa. Wilayah ini dipersiapkan untuk grup beracun kecoa. Selama periode non-pertempuran, grup beracun kecoa tinggal di batas tanah. Sama seperti Chu Xingyun mengubur kepalanya dalam memperbaiki dunia kecil ini. Di sisi lain, di kokpit kapal perang hantu, Kaisar Kecoa memegang guci racun Wan Gu yang berwarna-warni di tangannya, matanya setengah tertutup dan setengah terbuka, dan ia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki guci racun Wan Gu. Pada saat bersamaan, di langit berbintang ratusan juta mil jauhnya dari kapal hantu, si pengganggu duduk dengan bangga di atas kepala naga. Melihat dari dekat di atas kepala naga-naga beracun, aku tidak tahu kapan, tahta emas gelap berbentuk mahkota yang indah dipasang. Si pengganggu duduk di atas tahta dengan bangga dengan kedua kaki di atas, dan di tangan kanannya, sebuah bola hijau gelap berputar dengan santai, memancarkan kabut-kabut. Dalam deru keras, naga beracun di bawah pengganggu ganas menghasut sayap besar, dan setiap kali di antara hasutan itu akan meledak ke ribuan mil, mengejutkan cepat. Saat terbang, mata tiran itu bersinar, dan dia langsung berdiri dari tahta. Melihat sekeliling, hijau tua 5 manik-manik beracun di tangan kanan pengganggu memancarkan cahaya hijau bercahaya. Pada saat yang sama, api beracun hijau gelap melayang di atas 5 manik-manik beracun, seolah tertarik oleh sesuatu, bergerak dengan keras menuju titik tertentu di langit berbintang. Muncul, melihat api beracun hijau gelap, si penggertak mengepalkan tangan kirinya. Di antara ayunan tangan kiri yang tiba-tiba, pengganggu itu berkata dengan gembira, naga. Depan kanan, maju dengan kecepatan penuh. Didampingi oleh perintah si pengganggu, Duron, yang panjangnya lebih dari 3000 meter, meraung beberapa kali di langit. Kemudian, sayap besar dan kuat mulai menghasut keras, amplitudo lebih besar, dan frekuensinya lebih cepat dan lebih cepat. Melihat sekelilingnya, bintang-bintang perlahan lewat. Tetapi dengan akselerasi gila Duron, bintang-bintang itu secara bertahap menjadi meteor, dengan cepat muncul, dan kemudian dengan cepat tertinggal. Waktu berlalu setiap menit. Di jantung dunia mayat hidup, Chu Xingyun akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan. Di deru keras, dunia iblis bergetar hebat. Langit naik, tanah tenggelam, pemisahan kru, dan secara bertahap menunjukkan 3 dunia. Di atas awan, adalah surga. Di atas tanah, di bawah awan adalah dunia manusia. Di bawah tanah adalah batas bumi. Dunia tripartit benar-benar dipisahkan oleh kekuatan ruang, kecuali untuk alam surga, alam bumi dan alam manusia masih belum ada, dan tidak ada kotoran di tanah. Jika Anda ingin membangun bumi dan dunia manusia, Anda jelas perlu pergi ke dunia lain dan mendapatkan banyak sumber daya sebelum Anda dapat membangun 2 dunia. Untuk saat ini, hanya alam surga yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, dan bumi dan alam manusia hanya dapat kosong untuk saat ini. Bang! Bergemuruh. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun hanya menunjukkan senyum, tetapi tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Awalnya, di bawah sepertiga langit dan bumi, udara jernih naik, udara keruh turun, dan getaran alami normal. Tapi sekarang, ini sudah berakhir begitu lama, mengapa dunia masih bergetar, dan semakin ganas? Pertama kali menggabungkan surga dan dao, saat berikutnya, Chu Xingyun terdistorsi. Setelah menggabungkan surga dan surga, Chu Xingyun jelas melihat bahwa makhluk besar dengan panjang 3 km terbang melonjak di langit berbintang tidak jauh dari sana. Itu adalah makhluk hijau gelap yang berbentuk seperti kadal, tetapi dengan sayap besar. Pada saat ini, kadal raksasa itu melambaikan sayapnya, dan dari waktu ke waktu itu menyemprotkan api hijau gelap ke ruang sekitarnya. Alasan mengapa kapal perang hantu bergetar tepatnya adalah reaksi setelah disemprotkan oleh api beracun hijau. Melihat itu, api beracun hijau gelap sangat kuat, bahkan emas murni 9 di tempat tidak dapat menahan api beracun seperti itu. Perhatikan baik-baik, api hijau masih naik di dek kapal hantu, di mana api beracun hijau tua disemprotkan. Dalam suara bisikan, geladak yang tebal segera terkikis dengan lubang. Chu Xingyun dapat memastikan bahwa Duron tidak bisa melihat kapal perang hantu sama sekali, jika tidak, semprotan racunnya tidak selalu bisa bengkok. Namun, kapal perang hantu itu jelas tidak terlihat, tetapi Duron tidak tahu bagaimana menentukan bahwa kapal perang hantu berada di posisi saat ini, terus-menerus menyemprotkan api racun hijau ke arah terdekat. Meskipun tidak mungkin untuk menyemprot setiap kali Anda menyemprot, kapal hantu akan menderita kerusakan besar.
Dalam hatinya, Chu Xingyun muncul di kokpit kapal perang hantu. Melihat Chu Xingyun muncul, Kaisar Kokroa berkata dengan cemas, "Raja, tidak baik. Orang ini tampaknya bisa merasakan kita." Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, "Segera percepat dan ubah arah, hindari dengan kecepatan penuh." Menggelengkan kepalanya, Kaisar Kokroa berkata, "Apakah itu yang Anda pesan?" "Sebenarnya, saya melakukan semua yang saya bisa, tetapi orang itu tidak bisa menyingkirkannya." Mengernyit, Chu Xingyun Zeng di sela-sela pikiran, suara dingin terdengar dari kepala naga. Dalam kondisi normal, suara apapun akan diserap oleh langit mayat hidup dan tidak dapat dikirim ke dunia mayat hidup. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun bergabung dengan Heavenly Dao, dan Natural Sky menjadi bagian dari tubuhnya. Oleh karena itu, Chu Xingyun segera mendengar suara itu menyerahkan guci racun Wan Gu, jika tidak mati. Wan Gu, guci racun. Mendengar teriakan pihak lain, Chu Xingyun memandang ke arah lengan kecoa Kaisar Zun untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, melalui alat penerima kapal perang, kecoa Kaisar Zun juga mendengar teriakan pihak lain. Dengan senyum pahit, Kaisar Kokroa memeluk guci racun Wan Gu dengan erat dan berkata dengan menyedihkan, "Raja, guci racun Wan Gu ini tidak bisa diberikan kepadanya." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Mulai sekarang akan sulit untuk menjadi baik bahkan jika Anda memberikan 10.000 guci beracun ke pihak lain." Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan Kaisar Serigala Korup yang bergegas kepadanya berkata, "Bahkan jika guci racun Wan Gu diserahkan untuk menghindari kebocoran informasi, pihak lain pasti akan menghancurkan kita sepenuhnya." Melihat kedatangan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun buru-buru berkata, "Ya, Anda memiliki banyak pengetahuan dan membantu kami untuk melihat apa ini. Apakah itu bintang binatang seperti kadal?" Melihat naga beracun besar itu, wajah Kaisar Wolf langsung muram. "Ini bukan binatang bintang, tetapi tidak kalah dengan binatang bintang," kata Great Wolf Emperor. Sebelum berbicara, Kaisar Great memandang Chu Xingyun dan berkata, "Selain itu, ini bukan kadal, ini adalah naga beracun dengan darah naga leluhur." "Dulong, naga macam apa itu?" kata Chu Xingyun curiga. Sambil mengerutkan alisnya, Kaisar Wolfes dengan hormat berkata, "Tidak ada yang tahu apa itu naga racun, lagi pula sekarang tidak ada yang tahu. Ini adalah ras tirani di zaman kuno. Semua informasi tentang naga racun telah lama dimusnahkan di sungai panjang sejarah. Kamu hanya perlu tahu bahwa Duron ini adalah keberadaan yang cukup kuat untuk bersaing dengan para Master Ranking Kaisar, itu sudah cukup." Kaisar Greedy Wolf melanjutkan. "Master Daftar Kaisar." Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. "Anda tahu, hanya ada 3.000 Master di Emperor Rankings, pilih satu saja, dan mereka semua adalah tuan yang tak terkalahkan di Qinghai. Dan Duron ini benar-benar dapat berhadapan langsung dengan para Master Daftar Kaisar. Apa perbedaan antara ini dan Dewa Master secara langsung? Kaisar Tianyi, Kaisar Langit Xuanming, dan Kaisar Langit Putih Harimau Putih, semuanya adalah penguasa peringkat Kaisar. Makhluk semacam itu semuanya adalah karakter yang tak terkalahkan." Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menghormati Kaisar Kecoa. "Baiklah, beri aku guci racun Wan Gu." Meskipun dia sangat enggan di dalam hatinya, karena raja telah memerintahkannya, tidak peduli bagaimana dia menolak, Kaisar Kecoa hanya bisa patuh. Berceloteh buruk, Kaisar Kecoa sangat enggan, dan memberikan guci racun Wan Gu kepada Chu Xingyun. "Tenang, aku tidak akan memberinya guci racun Wan Gu. Alasan aku ingin guci racun Wan Gu hanya untuk membawa orang itu pergi." Chu Xingyun menghormati Kaisar Kecoa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa memalingkan kepalanya tanpa sadar dan menatap kepala naga-naga beracun, tiran yang duduk di atas tahta pada saat itu. "Aku memandang Kaisar Kecoa Zun, dan kemudian memandang Kaisar Serakah. Battlefield, kita bertemu di sana." Mengangguk kepalanya, Kaisar Kecoa berkata, "Raja, jika terlalu berbahaya, berikan dia guci Wan Gu, paling banyak tunggu sampai kita lebih kuat, dan kemudian ambil kembali." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku orang yang tidak mudah marah, aku selalu lebih suka batu giok untuk dihancurkan." Shen Leng memandang tiran itu, Chu Xingyun berkata, "Jika bukan untuk menyelamatkan nyawa 30 juta iblis di kapal perang hantu, aku bahkan tidak akan melarikan diri, tapi sambut aku langsung." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa membuka mulutnya, tetapi Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata dengan datar, "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku ingin berlari dengan sepenuh hati, tidak banyak orang yang bisa mengejarku." Setelah menyelesaikan pidatonya, Chu Xingyun mengangguk pada Kaisar Serakah, tetapi ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba ditangkap oleh Kaisar Serakah. Curiga memandang Kaisar Serakah, mata Kaisar Greedy bersinar cemerlang. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar Wolf berkata, "Karena kamu tidak takut mati, maka kamu tidak perlu melarikan diri secara langsung, kita bisa memainkan yang besar." "Mainkan yang besar." Mendengar kata-kata Kaisar Greedy Wolf, Chu Xingyun langsung membuka matanya dan dengan penasaran berkata, "Main besar? Kamu bicara tentang, bagaimana?"
Dengan senyum dingin, Kaisar Greedy berbisik, sebentar lagi, kamu melompat keluar langsung, menyegel naga racun dengan inti bintang, dan kemudian berlari di depan pengganggu, melawan guci racun Wan Gu. Melihat curiga pada Kaisar Serigala, Chu Xingyun berkata, segel Duron dengan inti bintang. Bisakah itu disegel? Tidakkah Anda mengatakan, bahwa Duron cukup untuk bersaing dengan Tuan Dibang? Mengangguk kepalanya, dan Kaisar Wolf berkata, dalam waktu singkat itu pasti tidak akan disegel, tetapi jika itu cukup lama, dengan kekuatan dunia perlahan-lahan membunuhnya, suatu hari akan benar-benar disegel. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun berkata itu, setelah semua kekuatan dunia berasal dari jalan itu tidak ada habisnya, dan begitu naga racun disegel, ia kehilangan sumber kekuatannya. Dengan ragu-ragu menatap Kaisar Serigala keserakahan, Chu Xingyun khawatir, bagaimanapun itu adalah naga beracun yang dapat bersaing dengan Tuan Daftar Kaisar. Meskipun dunia mayat hidup juga dunia, kekuatan dunia juga terlalu lemah. Aku takut segel tidak akan bisa menahan. Sambil menghela nafas panjang, Kaisar Greedy memakai matanya dengan cerah, tentu saja, mengandalkan kekuatan dunia mayat hidup, tentu saja itu tidak bisa disegel, tapi apakah kamu masih memiliki aku? Melihat Kaisar Serakah Serigala terkejut, Chu Xingyun berkata dengan terkejut, bukankah kekuatanmu sudah berkurang menjadi Junbang? Mengangguk-angguk kepalanya, dan Serigala Kaisar menghormatinya, ya, kekuatanku memang sangat berkurang karena cederanya, tetapi ranahku, warisanku, masih menjadi penguasa dalam daftar Kaisar. Dengan ragu memandang Yang Mulia Wolf Emperor dan berkata, jangan katakan padaku, kamu tidak perlu membayar apapun. Harga. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Kaisar Greed mengenakan, jika tidak ada harga, hantu tidak akan percaya, tapi, dibandingkan dengan harga yang dibayarkan, panennya mengerikan. Harga yang harus kubayar adalah jatuhnya negara secara permanen, dari daftar Kaisar ke daftar Raja. Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy memakai matanya dengan bersemangat, hehe tersenyum dan berkata, meskipun harganya memang tidak kecil, tetapi Anda belum memikirkannya, kita mungkin membuat naga beracun itu menjadi bintang binatang. Binatang bintang Duron. Melihat naga beracun yang gigih dan keras dengan gigi dan cakar terbuka, Chu Xingyun ragu-ragu berkata, mengapa, naga beracun kuno itu, apakah itu kuat? Melihat Chu Xingyun tertegun, Kaisar Greed mengenakan, bagaimana ini bisa disebut sangat kuat? Itu cukup kuat. Sambil tersenyum, Kaisar Greed berkata, saya tidak mengatakan bahwa Star Beast tidak bisa hanya memilih yang terkuat, yang paling penting adalah memilih ras yang kuat, dan potensinya tinggi, bakatnya bagus, yang terbaik adalah memiliki garis keturunan khusus dan secara fisik. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, Anda mengatakan itu, mengapa, bukan maksud Anda. Dengan mata yang berseri-seri, Kaisar Greedy Wolf mengulurkan jari dan berkata, kekuatan Duron ini tidak perlu dikatakan, ini hanya tubuh orang dewasa, dan Anda bisa bertarung melawan Kaisar. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun berkata, kekuatan naga tidak perlu untuk mengatakan lebih, itu jauh melebihi harapan saya. Melihat Chu Xingyun, Kaisar Serigala mengulurkan jari kedua dan berkata, adapun kekuatan klan naga Taiko, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Anda tahu, klan naga Taiko dulu klan tertinggi. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun berkata, aku juga tahu apa yang kamu katakan, naga Taiko punah, bukan karena mereka terlalu lemah, sebaliknya, karena mereka terlalu kuat. Ketika kata-kata Chu Xingyun jatuh, Kaisar Kokroa berkata satu sama lain, ya. Karena naga Taiko terlalu kuat, mereka digantung oleh Taiko Wans, jadi mereka musnah. Terangguk dengan kepuasan, Kaisar Serakah mengulurkan jari ketiga dan berkata, potensi dan bakat naga Taiko, tidak perlu bicara lebih banyak. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, ini tidak perlu dipertanyakan. Di antara si Fang Tianzun, pasti ada singgasana, yang diturunkan oleh keturunan naga Taiko. Mengangkat bahu, Serigala Kaisar menghormati, apalagi yang bisa dikatakan. Racun naga memiliki darah klan naga Taiko, dan tubuh naga Taiko, yang merupakan garis keturunan dan fisik paling top. Mendengarkan penjelasan Kaisar Serakah, Chu Xingyun secara bertahap menjadi bersemangat. Seperti yang dikatakan Kaisar Greedy, Duron ini hanyalah binatang terbaik untuk menyingkat binatang bintang. Kuat secara rasial, bakat dan potensi sangat menakutkan, dan mereka memiliki Taiko Dragon Blood dan Taiko Dragon Body. Dengan ragu memandang Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, meskipun Duron ini memang sangat cocok, tapi, saya masih berpikir bahwa Anda membayar terlalu banyak. Dengan lambaian tangannya, Serigala Kaisar berkata dengan bebas, tidak masalah, dalam kata-katamu, kamu tidak bisa melahirkan anak, kamu tidak bisa menyingkirkan serigala, dan jika kamu ingin mendapatkan, kamu pasti akan kalah. Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy Wolf tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan kekuatan bintang binatang, yang mengamuk di tubuh saya, tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jika terus mengikis, saya takut bahkan daftar raja tidak dapat disimpan. Melihat Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, saya mengerti Anda ingin mematahkan pergelangan tangan dengan orang kuat, yaitu, dapatkan naga racun, dan singkirkan sepenuhnya energi yang ditinggalkan oleh binatang bintang di tubuh Anda, dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu.
Lama terhirup, Serigala Kaisar menghormatinya, belum terlambat, mari kita bertindak sekarang. Menghadapi desakan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun masih sedikit ragu. Anda tahu, meskipun cedera Serigala Kaisar memang sulit untuk diatasi, tetapi jika Anda bertahan, Anda mungkin tidak menemukan jalan. Melihat keraguan Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun tidak bisa membantu tetapi mengatakan, jangan ragu-ragu kepada Raja, kami kehilangan salah satu Master Daftar Kaisar dan mendapatkan Master Daftar Kaisar lain, untuk tim kami sama sekali. Setelah jeda, Kaisar Kecoa Zun melanjutkan, selama tim kami dapat menjamin kekuatan tertentu, kekuatan yang hilang oleh Serigala Serakah akan diganti cepat atau lambat. Ini adalah yang paling masuk akal. Mendengar kata-kata Kaisar Kokroa, Kaisar Greedy mengangguk lagi dan lagi, Bao Ren Selong, kemungkinan semua naga hilang, dan Bao Long Seren, keduanya naga dan naga memiliki keduanya. Dengan gigitan yang tajam, Chu Xingyun berkata datar, ya, karena kalian semua memutuskan demikian, maka saya menyambut, mari kita segera bertindak. Mengaum, mengaum, mengaum. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Kokroa meraung keras. Dalam deru, Kaisar Kecoa menangis dan berkata, berani mengingini guci racun gugu Laozi. Tidak hanya si Laozi membiarkan Anda tidak mendapatkan guci racun gugu, tetapi bahkan melemparkan naga racun di sini. Kata-kata Kaisar Kokroa baru saja jatuh, dan Kaisar Greedy Wolf berkata, ya, meskipun kekuatan saya akan sangat berkurang, tetapi untuk tim kami, yaitu, saya belum kehilangan daftar master, atau daftar Kaisar. Tuan Naga, dengan lambaian tangannya yang kuat, Kaisar Greedy meremas tinjunya dengan erat dan menggeram, tidak akan butuh waktu lama untuk segala kehilangan yang kualami untuk diambil kembali. Di atas langit berbintang, naga beracun besar, merentangkan sayapnya menjulang di antara langit. Di atas kepala besar naga beracun itu, pelaku gencar itu berkata, saya ulangi terakhir kali, dan segera serahkan guci racun Wan Gu, kalau tidak. Suara si pengganggu baru setengah jalan, dan saat berikutnya, sebuah celah di ruang tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sosok yang relatif tidak penting dibandingkan dengan Duron keluar dari celah itu di luar angkasa. Ditangguhkan di langit berbintang, Chu Xingyun membawa guci racun Wan Gu di tangan kirinya dan memandang dengan dingin ke sisi yang berlawanan. Melihat Chu Xingyun muncul, melihat guci racun Wan Gu di tangan Chu Xingyun, Liba tiba-tiba menyalakan matanya. Selama dia mendapatkan guci racun Wan Gu ini, dia bisa menghidupkan kembali agama 5 racun, dan dia sendiri pasti akan menjadi master ranking kaisar, dan posisinya akan sangat tinggi. Mengulurkan tangan kanannya, si pengganggu berteriak, serahkan guci racun Wan Gu, jangan sampai mati. Menghadapi ancaman pengganggu, Chu Xingyun tersenyum dingin, dan mengangkat guci racun Wan Gu di tangannya dan berkata, ayo, guci racun Wan Gu ada di sini, Anda datang dan mendapatkannya. Menghadapi provokasi Chu Xingyun, pengganggu itu benar-benar tak kenal takut, menunggangi naga beracun, dan bergegas menuju Chu Xingyun dengan kecepatan penuh. Melihat sejauh 3000 meter, naga besar dan berbisa datang langsung, tapi Chu Xingyun tampak tenang. Bawakan aku. Dalam tangisan, Tiran mengendalikan Duron, dan tiba di depan Chu Xingyun seperti mobil. Di bawah kendali Tiran, naga beracun dengan keras membuka mulutnya dan membawa Chu Xingyun bahkan guci ke dalam mulutnya. Cahaya biru safir langsung menyala, sama seperti Dulong hendak menelan Chu Xingyun, sosok Chu Xingyun menghilang di tempatnya, muncul di depan sebelah kiri, sekitar 10.000 meter jauhnya. Dengan suara teredam, Duron juga tahu bahwa dia digigit kosong, tetapi Duron bingung oleh kenyataan bahwa target itu jelas dibawa pergi dengan sebuah guci, tetapi bagaimana mungkin ada benda aneh di mulutnya. Dengan curiga menggulung benda itu di mulutnya dengan lidahnya, saat berikutnya, gelombang energi yang tak terlukiskan meletus dari benda itu di mulut naga racun. Dalam sekejap Duron tampak membatu dan membeku di udara. Merasakan penampilan Duron yang aneh, si pengganggu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tanpa memberi si pengganggu terlalu banyak waktu untuk berpikir, Chu Xingyun mengangkat guci racun Wan Gu dan berteriak, mau guci racun Wan Gu. Kalau begitu kau benar-benar berpikir itu terlalu indah. Ayo kita lihat nanti. Di antara kata-kata, tubuh Chu Xingyun berkedip menjadi piton besar 9 meter panjang, dan tubuh bengkok dan panah melompat ke kedalaman langit berbintang. Setelah Void Dharma Body menyatu dengan Peak Spirit Devouring Taiksu, ada dua bentuk. Bentuk pertama Void Dharma adalah bentuk manusia. Mulai sekarang, bentuk manusia dari Void Dharma Body bukan lagi anak berusia 10 tahun, tetapi mirip dengan Dewa Chu Xingyun, dan terlihat berusia sekitar 17 atau 8 tahun. Bentuk kedua dari Void Dharma Body adalah bentuk Soul Eater. Dari segi penampilan saja, bentuk kedua adalah piton besar paling kompatibel dengan energi ruang. Melihat naga beracun dalam kekacauan, dan kemudian melihat piton raksasa yang terbang ke guci racun Wan Gu dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, Tiran itu tiba-tiba jatuh ke dalam dilema. Untuk tetap menyelamatkan naga racun, Chu Xingyun akan melarikan diri dengan guci racun Wan Gu. Begitu keluar dari jalur pengganggu, Chu Xingyun dapat menempatkan guci racun Wan Gu ke ruang dimensi. Begitu ini terjadi, hampir mustahil bagi pelaku intimidasi untuk menemukan guci racun Wan Gu lagi.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.